Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat isya di masjid kita yang tercinta ini. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya diberikan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk bersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan sholat tarawih pada malam hari ini. Untuk penceramah pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Hadi MA, dan untuk imam akan dipimpin oleh Ustadz Aditya. Sedangkan untuk pemasukan pada infak pada malam kemarin ialah sebesar Rp780.000, sehingga saldo sampai malam ini adalah sebesar Rp15.780.000. Ya, semoga berkasihan kepada seluruh jamaah atas infaknya. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Islah, para asatidz wal asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adikku, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Islah yang semoga senantiasa tetap mendapatkan jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-18 bulan suci Ramadan ini, kita masih tetap dipertemukan oleh Allah sehingga kita bisa menaikkan amal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal soleh kita semua itu mendapatkan ridha dari Allah dan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada insan budiman yang lembut tutur katanya, yang sopan santun tingkah lakunya, yang cinta kasih kepada umatnya, tak lain dan tak bukan hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami ucapkan beribu terima kasih kepada segenap pengurus karena diberikan kesempatan untuk silaturahim di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa manfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau saya lihat silaturahim saya pertama kali di Masjid Al-Islah jamaahnya, alhamdulillah masih banyak. Saya keliling Jakarta, Bekasi, Bogor, sudah 17 hari ini, alhamdulillah Al-Islah termasuk yang paling banyak. Amin. Mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin lama semakin kuat, insya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
masih diberikan kesempatan oleh Allah ketemu di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya yang beriman, yang mau beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga hambanya ibadah sekalipun itu sedikit, tapi dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Orang yang ibadah sunnah di dalam Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Orang yang ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan nilai pahalanya sampai 70 kali lipat seperti di luar Ramadan. Kalau kita nanti salat Isya 4 rakaat di dalam Ramadan, itu sama dengan kali 70. 4 kali 70 berapa? Banyak. Ada sekitar 280 rakaat. 4 rakaat kita jalankan di dalam bulan Ramadan sama dengan kita salat 280 rakaat di luar Ramadan. Pertanyaannya, kira-kira Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pernah apa tidak sholat semalaman 280 rakaat? Belum. Mau coba Pak? Katanya Bapak, yang 8 rakaat saja sudah ngos-ngosan, apalagi 280 rakaat. Ini adalah sebuah kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah untuk hambanya yang beriman di dalam bulan suci Ramadan ini. Termasuk sedekah. Orang yang sedekah di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan nilainya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ayyu sedekah afdalu ya Rasul?" Sedekah yang bagaimanakah wahai Rasul yang paling utama itu? Rasulullah menjawab, "Sedekatun fi Ramadan." Sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Sedekah di dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah sangat dimuliakan, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Baik itu yang berupa takjil, baik itu yang sedekah kepada saudara kita, baik itu yang sedekah ataupun infak untuk masjid. Insya Allah Ramadan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apalagi di dalam bulan ini yang mana kita sudah mengalami pandemi virus corona selama 2 tahun lebih, sehingga berdampak kepada sektor ekonomi rakyat mulai melemah. Banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak saudara kita yang usaha hasilnya pas-pasan, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga akhirnya hidupnya pas-pasan. Sampai-sampai minyak goreng pun langka saat ini. Maka hamba Allah yang punya rezeki lebih di saat ini, jikalau dia itu menyisihkan sedekah ataupun hartanya sedikit saja untuk saudaranya yang membutuhkan, luar biasa, sangat dibutuhkan di saat ini. Tapi yang sedekah bukan hanya orang kaya, orang yang hidupnya pas-pasan, rezekinya pas-pasan juga harus sedekah. Sebab orang yang sedekah dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan banyak juga tetap sedekah, ini adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu dia senang sedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan rezekinya banyak sedekah, dalam keadaan pas-pasan pun dia tetap sedekah sesuai dengan kemampuannya. Sebab apa Bapak Ibu yang saya hormati? Yang dilihat oleh Allah bukan sekedar banyak, tetapi ikhlas, dan yang paling utama adalah bobot dari yang disedekahkan. Salah satu contoh, ada orang yang kaya raya konglomerat, dia sedekah 5.000 rupiah. 5.000 ini kayak sampah di atas meja. Dibandingkan ada orang miskin, taruhlah pemulung, mencari uang 5.000, ngorek-ngorek sampah, mencari plastik,
kehujanan, kepanasan, setelah itu hasilnya dicuci, dibersihkan, bahkan dikeringkan. Setelah kering, dikumpulkan, dijual laku Rp5.000. 5.000 bagi orang miskin ini susah sekali carinya, tetapi uang 5.000 disodakohkan. Nah, kalau tadi orang kaya 5.000 sodakoh, jumlahnya sama, orang miskin juga sodakoh 5.000, kira-kira di hadapan Allah bobotnya sama atau tidak? Beda. Tidak, tentunya beda. Ini menunjukkan bahwa kita sodakoh tidak usah nunggu-nunggu waktu nanti kalau sudah kaya mau sodakoh, jangan. Dan nanti kalau sudah gajian saya mau sodakoh, jangan nunggu. Nanti kalau sudah orderan full saya akan sodakoh, jangan nunggu. Di saat ini, jikalau ada orang membutuhkan, kita keluarkan sodakoh sesuai dengan kemampuannya. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah bobot dari yang kita sodakohkan. Pak, Ibu, andai kata ada kotak amal lewat di depan kita habis sholat isya, begitu kita punya duit 2 lembar, yang satunya 100.000, yang satu lagi Rp2.000, kira-kira biasanya yang dimasukkan kotak amal yang 100.000 apa yang 2.000? Yang 100. Insya Allah. Kalau di sini semuanya dimasukkan, katanya Bapak, sampai dompet-dompetnya dimasukkan. Amin, amin. Ya. Kalau di tempat saya, di kampung saya, yang 2.000 yang masuk kotak amal. Tapi ikhlas, masuk surga. Di surga nanti dihitung oleh malaikat. Ada orang masuk surga modalnya Rp2.000, masuk Ragunan saja sudah 4.000. Udah begitu 2.000 bau ikan asin tadi dan asam. Tapi alhamdulillah, sekalipun sedikit tapi ikhlas masuk surga, apalagi banyak, insya Allah. Bapak Ibu lagi di rumah, ada orang datang, Assalamualaikum. Suara siapa? Kalau suaranya Pak RT, Assalamualaikum. Kalau suaranya orang lagi utang, Assalamualaikum. Beda. Datang pengemis, datang ke rumah, Pak, Ibu, saya sudah 3 hari tidak makan ayam bakar, Pak. Bapak Ibu mau sedekah, buka dompet. Dompetnya ada 2 lembar. Yang satu 100.000, yang satunya 50.000. Kira-kira yang dikasihkan pengemis yang 100.000 apa yang 50.000? Jujur. Maaf aja. Pilih Insya aja. Allah kalau di sini semua kasihkan, ATM-nya masih banyak. Amin. Kadang-kadang kalau di kampung saya, yang 100.000 saya, yang 50.000 juga saya. Akhirnya apa jawabannya? Maaf ya, nggak ada uang recehan. Kata pengemisnya, ada kembaliannya kok Pak. Pengemis zaman sekarang Pak. Minimal di saat ini kita gairah untuk sedekah, untuk beramal soleh. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, mempunyai rezeki, mempunyai kesempatan sehat, kita pakai untuk amal soleh. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimahullah, jangan sampai kita ini nyesel kalau nanti sudah diberikan oleh Allah rahmat Allah di alam kubur, kita nyesel. Jangan sampai, mumpung kita masih hidup. Sebab zaman dulu, pernah zamannya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Sya'ban ini kalau sholat jamaah, khususnya jamaah subuh, rajin sekali. Sebelum waktu subuh, Sya'ban sudah duduk di sebelah kanan bagian depan. Suatu ketika Rasulullah SAW mau mimpin sholat jamaah subuh, nunggu Sya'ban kok belum datang-datang. Rasulullah bertanya kepada sahabat, saudara-saudaraku, sahabatku, kalian tahu kemana Sya'ban kok tumben belum datang hari ini? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Kalau begitu nanti tolong antarkan saya ke rumahnya Sya'ban setelah waktu subuh, setelah sholat subuh, setelah sholat jamaah subuh, setelah zikir. Rasulullah diantarkan oleh para sahabat berjalan kaki menuju ke rumahnya Sya'ban. Sampai di rumahnya Sya'ban,
kira-kira waktu duha. Habis subuh sampai waktu duha kira-kira berapa jam? Taruhlah 2 jam. 2 jam ini jalan kaki orang Arab, kakinya panjang-panjang. Kira-kira 2 jam menempuh berapa kilo? Taruhlah mungkin 3 kilo. 3 kilo. Begitu sampai di rumahnya Sya'ban, Rasulullah mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang buka pintu itu adalah seorang perempuan, istrinya Sya'ban. Saudariku, saya ingin ketemu sahabatku yang namanya Sya'ban. Tumben, hari ini kok gak sholat jamaah subuh ke masjid. Istrinya Sya'ban menangis merintih. Wahai Rasulullah, suami saya tadi malam sudah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Sya'ban gak bisa sholat jamaah subuh ke masjid gara-gara meninggal dunia. Kalau bapak ibu kita gak bisa sholat jamaah subuh gara-gara apa? Tiduran. Jujur aja. Gara-gara ketiduran. Akhirnya istrinya Sya'ban mengatakan, wahai Rasulullah, suami saya tadi malam menjelang wafatnya di saat syakaratul maut, beliau itu mengucapkan 3 kalimat, wahai Rasulullah. Kami tidak paham, wahai Rasulullah. Kalimat pertama yang diucapkan, kenapa kok enggak lebih jauh saja? Yang kedua, kenapa kok enggak yang baru saja? Ketiga, kenapa kok enggak semuanya saja? Kami enggak paham, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat untuk menjelaskan kepada istrinya Sya'ban. Oh begini saudariku, suamimu tadi malam di saat syakaratul maut mau dicabut nyawanya oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah rahmat-rahmat Allah gara-gara amal solehnya. Yang pertama, kenapa kok gak lebih jauh saja? Yaitu ketika Sya'ban setiap hari jalan kaki menuju ke masjid itu sampai jauh, tadi sekitar 3 km. Di saat syakaratul maut ini Allah menunjukkan rahmat. Ini loh rahmat untuk kamu. Kamu itu selalu jalan kaki menuju ke masjid untuk sholat jamaah subuh. Sya'ban nyesel, kenapa cuma 3 kilo? Kok gak 10 kilo, 20 kilo? Saya tempuh semuanya kalau tahu rahmat Allah kayak gini. Sya'ban nyesel. Kalau bapak ibu menuju ke masjid Al-Islah ini dari rumah ada berapa kilo pak? 3 kilo. Ada 10 kilo? Kurang lebih. Tinggal langkah kaki cuma 10 meter. Pakai Ada motor. yang katanya beli 300 meter. Ya 300 meter naik motor. Nanti yang masuk surga motornya. Makanya bapak kalau ingin banyak pahalanya, muter aja dulu sampai masjid sudah selesai sholat jamaah. Yang kedua, kenapa Sya'ban mengatakan oh enggak yang baru saja? Karena di saat itu waktu hidupnya Sya'ban mau berangkat sholat jamaah subuh ke masjid di Mekah lagi musim dingin bukan main. Tiba-tiba ada orang pinggir jalan gigil kedinginan. Akhirnya Sya'ban menyamperin, dan Sya'ban ini pakai jubah rangkap 2, yang dalam itu yang baru, yang luar yang jelek. Begitu melihat orang yang kedinginan, biasanya kita itu kalau ngasih orang yang jelek apa yang baru pak? Kalau yang jelek yang baru pak. Dikasih yang jelek yang bagian luar, akhirnya orang tersebut diajak sholat jamaah subuh. Di saat syakaratul maut ditunjukkan oleh Allah, ini loh rahmat untuk kamu. Kamu dulu itu pernah ngasih jubah bekas kepada orang yang kedinginan. Sya'ban nyesel. Kalau tahu kayak gini semua saya kasihkan. Enggak apa-apa saya enggak pakai baju. Yang penting dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, kenapa kok enggak semuanya saja? Di saat Sya'ban itu mau sarapan pagi dengan segelas susu, sepotong roti, tiba-tiba ada orang minta-minta. Akhirnya dipotongkan satu roti itu, setengah untuk pengemis, setengah untuk dimakan. Satu gelas susu dituangkan, setengah untuk pengemis, setengah untuk diminum. Di saat syakaratul maut ditunjukkan oleh Allah, ini rahmat untuk kamu. Kamu dulu itu pernah sedekah setengah gelas susu dan setengah potong roti. Sya'ban nyesel.
Kalau tahu rahmat Allah kayak gini, semuanya saya kasihkan kepada orang yang minta-minta. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau tadi Sya'ban ditunjukkan rahmat Allah sampai nyesel ingin ibadah sebanyak mungkin. Setelah tahu rahmat Allah luar biasa, kira-kira Bapak Ibu nanti kalau sudah di alam kubur, begitu Bapak biasa menjalankan ibadah sholat jamaah, membaca Al-Quran, sedekah, ditunjukkan rahmat Allah di alam kubur, kira-kira bisa nyesel atau tidak? Saya yakin Bapak Ibu kita semua ini akan nyesel, karena sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah ya Tuhanku, kalau rahmatmu seperti ini di alam kubur gara-gara amal soleh waktu hidup di alam dunia, tolong ya Allah hidupkan sebentar di alam dunia lagi, maka saya akan perbanyak sedekah dan saya akan kumpul terhadap orang-orang yang soleh yang ada di Masjid Al-Islah ini ya Allah. Nanti kita akan nyesel seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka barangkali ada yang pernah sedekah kepada ustaz, kepada imam, baju buku, nanti nyesel. Kalau tahu rahmat Allah kayak ini, ustaz saya nggak saya kasih baju buku, saya kasih jas, sama dasi, sama kopiah, biar kalau jadi imam keren. Yang pernah membantu menyumbang 1 unit AC, nyesel kalau tahu kayak gini rahmat Allah luar biasa. Masjid saya kasih, saya sumbang sampai 20 unit AC, biar kurangnya di dalamnya kedinginan semua. Ibu yang biasa sedekah 1 mangkok kolak kepada tetangga, setelah tahu rahmat Allah nyesel kalau tahu rahmat Allah kayak gini. Tetangga saya 1 RT, saya kasih 1 panci semuanya. Kita semua akan nyesel semua. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehat walafiat, mempunyai rezeki, jadikan Ramadan di saat ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar supaya kita semangat mengisi Ramadan ini dengan ibadah dan amal soleh insya Allah. Sebab apa Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan akan datang tahun depan, belum tentu kita bisa ketemu kembali, betul? Mungkin Bapak Ibu dipanggil oleh Allah duluan, saya masih belakangan. Atau sebaliknya, saya masih belakangan, Bapak Ibu dipanggil oleh Allah duluan. Pilih mana Pak? Sama saja. Untuk itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kalau masih bisa untuk sholat di belakang imam, berangkat untuk sholat di belakang imam. Sebelum kita disolatkan di depan imam, terbujur kaku badan kita. Selagi kita ini masih bisa jalan kaki menuju ke masjid untuk iktikaf, untuk sholat jamaah, berangkat ke masjid sebelum kita digotong oleh orang banyak menuju ke masjid untuk disolatkan bersama-sama. Selagi kita masih bisa sedekah, diberikan rezeki oleh Allah, keluarkan sedekah di saat ini sebelum kita ini nyesel nanti di alam kubur kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Islah ini selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan umur panjang sehat walafiat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pakai untuk amal sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf barangkali ada kurang lebihnya. Terima kasih atas kesabarannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu dan tempat yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah tahu. Bisa ya tadi. Masih
Solo surat